9C ingin mewawancarai tentang seputar kearifan lokal. Hari ini dengan Ustadz siapa? Kirom. Ustadz Kirom. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tradisi tahlilan yang biasa dilakukan di masyarakat sini? Tradisi tahlilan itu sesuatu hal yang sudah terlaksana lama ya, dilakukan oleh para ulama. Dulu itu nggak ada tahlilan dalam Islam, itu aslinya tradisi ini hanya khusus ada di Indonesia saja ya. Yang dilakukan pertama kali itu oleh para wali songo, karena memang tradisi 7 harian itu memang awal-awalnya bukan miliknya orang Islam ya, tapi orang Hindu ya. Orang Hindu itu dulu tradisinya kalau orang meninggal dunia itu diselamatin selama 7 hari. Kemudian datangnya wali songo itu mengubah isinya saja. Yang awalnya isiannya hanya sekedar hiburan ibadah-ibadahnya orang-orang Hindu dulu. Ketika datang Islam, datang para wali songo, cuman diubah isinya saja dalam bentuk doa-doa Islam. Tahlilan itu tahlil itu namanya, yang disebut tahlil itu lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu yang dimaksud dengan tahlil. Itu yang disusun oleh para ulama dulu ya, termasuk orang-orang dari kalangan wali songo. Mungkin seperti itu. Pertanyaan kedua, dalam kegiatan tahlilan, kebiasaan atau budaya apa saja yang masih dijalankan oleh warga? Kalau kebiasaannya ya, yang pertama memang ya seperti yang tadi, isinya seperti halnya doa bersama ya, dengan wiritan yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian tradisi yang masih lekat sampai sekarang itu ya seperti dikasih makan orang yang hadir dalam memberikan kontribusi kepada orang-orang yang meninggal dunia tersebut ya, kepada keluarganya ya, memberikan doa itu sebagai bentuk dari rasa terima kasih ya, terima kasih dari keluarganya si meninggal itu, memberikan kayak semacam hidangan makanan walaupun seadanya. Itu yang masih tetap terjalin untuk sampai saat ini. Lanjut nomor 3, apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan saat tahlilan berlangsung dari awal hingga selesai? Ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti halnya yang pertama ya doa bersama, wiritannya seperti ya, pokoknya intinya la ilaha illallah itu tadi ya, wiritan-wiritan yang bisa disusun oleh para ulama-ulama kita yang ada di Nusantara ini, mulai dari dulu sampai sekarang itu seperti itu memang tahlilan. Kemudian ya penutupnya biasanya ya makan bersama, itu sudah tadi ya, sebagai bentuk sedekah dari pihak orang yang meninggal dunia ya, keluarga yang meninggal dunia kepada orang yang keluarga yang sudah meninggal itu tadi. Lanjut nomor 4, mengapa tahlilan dianggap penting untuk menjaga hubungan antar warga di lingkungan masyarakat? Ini kalau menurut kami pribadi itu sangat penting ya. Pentingnya itu di mana ya? Dengan adanya seperti itu, rasa kepeduliannya antar warga itu ada gitu. Antar masyarakat tetangga itu ada rasa kepedulian, maksudnya empati yang tinggi kepada pihak yang meninggal dunia. Jadi ketika ada orang meninggal dunia nggak dibiarkan saja ya. Jadi sekeluarga itu gotong royong disambangi sampai 7 hari, itu kan sudah luar biasa, menunjukkan bahwasannya kuatnya ikatan persaudaraan di antara sesama warga yang ada di sekitarnya ya, kekompakan. Ini kan sudah menjadi tradisi yang mengakar aslinya di Indonesia, yang sekarang ini sudah mulai pudar tapi tetap lestari dengan adanya semacam tahlilan seperti ini. Seakan-akan kita itu merasa tetap punya tetangga yang baik gitu, maksudnya. Oh, ini keluarga yang meninggal dunia, kita doakan bersama. Karena hal-hal seperti itu seakan-akan menambah rasa cintanya seseorang kepada keluarga yang lainnya atau tetangga yang ada di sekitarnya. Jadi ukhuwah di sana itu tetap terjalin dengan baik dengan adanya seperti itu. Oke, pertanyaan kelima, bagaimana peran Ustadz dalam membimbing masyarakat saat pelaksanaan tahlilan? Kalau peran seorang
ustadz atau dai itu sendiri ya intinya bisa mempersatukan atau mengayomi masyarakat yang hal-hal seperti ini, terutama ya mungkin tradisi-tradisi seperti ini ya, peran itu sangat penting bagi seorang ustadz. Misalnya ustadz itu ini penting untuk doa, memberikan bimbingan seperti itu penting bagi seorang ustadz untuk menjelaskan faedah-faedahnya seperti apa, sehingga orang itu di zaman sekarang tetap bisa melaksanakan yang namanya tahlil, tidak dianggap ini tradisi lama, ndak usah, takutnya timbul seperti itu kan ya. Iya. Makanya peran seorang ustadz sekarang itu sangat penting untuk menyebarkan ini kembali, memberitahukan kepada seluruh masyarakat terutama di Indonesia ini bahwasanya hal-hal seperti ini harus tetap terjalin. Karena apa ya? Karena tradisi seperti ini baik ya, walaupun tidak dicontohkan ya. Kalau sekarang kan viralnya seperti itu ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan seperti ini saja. Aslinya kan bacaan-bacaannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Cuman para ulama di Indonesia itu memberikan tradisi seperti ini supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia. Karena tradisinya sudah berbeda dengan orang-orang Arab di sana ya, mungkin hanya seperti itu. Oke, pertanyaan ke-6, apakah tradisi tahlilan masih berjalan dengan baik sampai sekarang? Bagaimana keterlibatan warga dan anak muda? Kalau sekarang alhamdulillah ya masih baik lah, masih baik, walaupun keterlibatan antara warga itu sudah terjalin baik, tapi kalau masalah antar pemuda dan orang tua ini tergantung, menurut saya pribadi, pandangan kami pribadi itu tergantung situasi yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya di perkotaan seperti ini, untuk pemuda-pemudi itu terkadang memang agak sulit untuk datang seperti itu. Bukan sulit, punya kegiatan masing-masing mungkin. Jadi yang hadir biasanya yang sepuh-sepuh ya. Kalau yang di kota lah. Tapi kalau di pedesaan itu masih luar biasa. Rasa pedulinya kepada hal-hal seperti itu masih luar biasa. Baik itu anak kecil ya, masih bukan bayi tapi sudah bisa ya. Pemuda, orang tua itu kalau di desa luar biasa masih. Tapi kalau seperti halnya di kota, seperti di Probolinggo ini ya, itu masih sedikit untuk bagian pemudanya. Yang banyak itu bagian yang sepuh-sepuh sudah, yang bagian yang sudah tua lah, mungkin seperti itu. Pertanyaan yang ke-7, kendala atau tantangan apa yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi tahlilan di zaman sekarang? Kendala yang kita rasakan untuk saat ini ya, aslinya banyak masyarakat sekarang itu sudah punya pandangan yang berbeda-beda karena dari segi media sosial sudah luar biasa ya. Orang-orang sekarang bisa berbicara ilmu seenaknya tanpa didasari dengan ilmu yang tepat gitu maksudnya. Terutama yang sering dipermasalahkan oleh orang-orang itu yang ilmunya masih jauh tentang tahlilan ini. Seperti halnya aliran Wahabiyah ya. Aliran Wahabi itu tidak mau sama sekali dengan tahlil karena anggapan mereka bahwasannya mendoakan orang mati itu tidak sampai. Ini banyak orang yang mengikuti hal-hal seperti ini. Seakan-akan ini memang benar-benar benar. Alasannya apa? Nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Padahal ini bukan suatu hal yang sifatnya bukan furu ya. Sifatnya bukan pokok agama, tapi hanya sekedar furu'nya agama, cabang-cabangnya agama saja, bukan pokoknya agama. Kalau pokoknya agama ya rukun Islam, rukun iman seperti itu tidak boleh di otak-atik sudah kalau seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang lain seperti halnya tradisi tahlil dan semacamnya, ini bukan sifatnya yang seperti itu, tapi satu hal yang lentur. Jadi agama Islam itu bukan hal yang kaku gitu loh maksudnya. Bukan suatu hal yang harus gini sesuai Rasulullah. Ya, kalau semuanya ngikuti Rasulullah, zaman Rasulullah tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil kan seperti itu. Kalau orang terlalu kaku, akhirnya ya sekarang harus nunggangi apa? Unta, kuda. Jadi semua hal-hal seperti itu, hal-hal yang seperti ini bukan sifat yang pokok seperti halnya rukun iman, rukun Islam, tapi suatu hal yang berupa cabang-cabang saja biar terlihat agama Islam itu lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Pertanyaan yang ke-8,
Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan agar tradisi tahlilan tetap dilestarikan oleh generasi muda? Untuk bisa tetap terjalin ya, karena ini sudah luar biasa ya. Zamannya sudah luar biasa, mungkin nanti ke depannya sampai itu akan melihat suatu hal yang perubahan yang sekarang mungkin tidak terfikirkan ya. Ke depannya karena semakin ke depan kan teknologi semakin canggih, semakin maju. Orang semakin egois tanpa tidak memperdulikan suatu hal yang tidur Mas. Ya, satu hal yang ya mungkin perubahan ke depannya kita nggak ada yang tahu, tapi sebaiknya untuk pemuda-pemudi zaman sekarang itu yang harus dilakukan oleh teman-teman itu semuanya, ayo belajar agama ya, ayo belajar agama. Sekolah formal tetap kita jalankan karena itu mungkin untuk saat ini memang suatu hal yang dibutuhkan ya. Tapi untuk agama jangan pernah ditinggalkan, itu saja. Karena yang bisa sekarang yang bisa mimpin tahlil suatu saat nanti akan nggak ada ya. Harus butuh generasi selanjutnya. Jadi makanya perannya pondok pesantren sekarang itu aslinya sudah sangat dibutuhkan, tapi banyak pemuda-pemudi yang sudah ndak lagi senang untuk mondok ya. Ya ndak usah mondok yang terlalu besar atau apapun, kan sekarang sudah ada pondok yang menyediakan misalnya bisa sekolah keluar sekaligus mukim di pondok, ada yang seperti itu. Saking biar ilmu agama dan ilmu formalnya itu tetap ya simbang lah, agamanya tahu, formalnya juga tahu, jadi tidak ada yang dikucilkan. Dan sekarang banyak pemuda-pemudi itu agamanya disisihkan, yang diutamakan adalah formalnya ya. Kalau dahulu guru kami ya, ilmu dunia itu aslinya gampang ya, ini guru kami ya, dulu kami ilmu dunia itu aslinya gampang. Orang ingin kaya ya belajar ekonomi, sedangkan ekonomi itu sudah aslinya di kitab itu luar biasa ya. Kalau teman-teman itu belajar mandangnya pondok itu kan suatu hal yang wah ini ketinggalan zaman, padahal di kitab, kalau seandainya kita itu paham kitab, di kitab itu jelaskan semua bagaimana caranya kita seperti ini jelaskan semua. Aslinya pokok bisa baca. Dan sekarang kitab kuning itu tidak ada yang bisa baca sekarang ya. Sangat sulit untuk mencari orang yang bisa paham dengan kitab-kitab seperti itu. Makanya ayo para generasi muda supaya bisa sama-sama dijalankan antara ilmu agama dan ilmu formalnya, tetap kita lestarikan ya. Tetap seimbang mengikuti zamannya yang seperti ini. Mungkin hanya itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.